Saudara Schubert menjelaskan perumpamaan kebun anggur. Di dalam kitab Yesaya terdapat satu pasal. Bapa di surga berkata, Ayah menanam sebuah kebun anggur. Yang ditanam adalah anggur yang baik. Namun, ternyata ada anggur liar yang tumbuh. Maka, kebun anggur yang dimaksud oleh sang Bapa merujuk pada kerajaan Yehuda yang dahulu. Sedangkan kerajaan Israel adalah kebun anggur dan pohon anggur melambangkan orang-orang Yehuda atau bangsa Israel. Awalnya, sang Bapa menanam pohon anggur sejati. Tapi mereka menghasilkan anggur liar. Yakni, apa sebabnya? Itu berarti Tuhanlah yang menanam mereka. Namun, Tuhan bermaksud memelihara mereka dengan roh kebenaran. Tetapi, mereka menolak pemeliharaan oleh roh kebenaran. Dan malah membiarkan diri mereka menerima pemeliharaan oleh roh dewa lain. Oleh karena itu, Tuhan mendambakan agar mereka menghasilkan buah roh kebenaran. Mereka tidak menghasilkan buah roh. Menghasilkan buah roh dosa. Setelah buah dosa lahir, Tuhan akan menghancurkan kebun anggur ini. Mencabut semua pohon anggur. Dan membongkar pagar-pagarnya. Serta membiarkannya hancur. Karena kebun itu menghasilkan anggur liar. Kemudian, Tuhan Yesus Kristus pun mengisahkan perumpamaan kebun anggur yang lain. Mari kita lihat dalam Injil Matius. Di bab 21. Ia menceritakan sebuah perumpamaan tentang kebun anggur. Pertama, izinkan aku menceritakan sebuah kisah untuk saudara-saudara. Yaitu, Tuhan berkata, ada sebuah keluarga yang menanam sebuah kebun anggur. Kata Tuhan, seorang pemilik rumah menanam kebun anggur. Lihatlah. Kebun anggur dirawat dengan baik. Kebun anggur ini sudah ditanam dengan baik, lengkap dengan tempat pembuatan anggur dan menara pengawas. Lalu, ia pergi ke luar negeri. Hingga tibalah musim panen anggur. Saat musim panen tiba, ia mengutus hamba-hambanya untuk memungut hasil buah. Tetapi, mereka tidak memperoleh buah apapun. Karena para petani menyakiti hamba-hamba pemilik kebun. Pemilik kebun mengutus satu gelombang demi gelombang hamba. Dan para petani melakukan hal yang sama. Kemudian, pemilik kebun pun berpikir, wah, kebun anggurku. Apa yang harus kulakukan? Aku akan mengutus anakku. Mungkin mereka akan menghormati anakku. Dan kemudian menyerahkan anggur kepadanya. Tetapi, mereka tidak menghormati anak pemilik kebun. Bahkan, mereka membunuh anak itu. Jadi, ini adalah sebuah perumpamaan. Kebun anggur ini merujuk pada kerajaan Israel Yehuda dalam perjanjian lama. Atau bisa juga diartikan sebagai orang-orang Yehuda. Mereka inilah kebun anggur yang dimaksud. Jadi, siapa yang menanam kebun anggur itu? Itulah Tuhan Bapa, Yahweh. Bapa surgawi telah menanam kerajaan Israel dalam perjanjian lama. Tetapi, kerajaan Israel pada waktu itu tidak menghasilkan buah. Dan tidak dapat memetik buah apapun. Tidak berbuah. Bapa mengutus banyak utusan. Agar meninggalkan berhala, banyak nabi dikirim oleh ayahnya. Dan untuk mengarahkan mereka agar fokus melayani Tuhan. Supaya mereka dapat menghasilkan buah anggur yang sejati. Namun, mereka tidak mau mendengarkan. Mereka lebih memilih mengikuti ajaran roh jahat dan menyembah berhala. Dengan demikian, yang mempengaruhi mereka adalah roh jahat. Kemudian, Tuhan mengutus anaknya sendiri untuk mengajar mereka. Tapi mereka tidak mau mendengarkan. Lalu Tuhan mengutus anaknya untuk mengajar. Mereka tidak ada yang mau mendengarkan. Bagaimana Tuhan hendak menangani kerajaan Yehuda ini? Alkitab berkata demikian. Dia akan mengeksekusi orang-orang jahat itu tanpa ampun. Dan menyerahkan kebun anggur itu kepada petani lain yang menghasilkan buah. Kemudian, Tuhan berkata, para tukang menolak. Beri kebun anggur kepada petani yang menghasilkan buah tepat waktu. Perbuatan Tuhan yang luar biasa. Batu ini telah menjadi batu penjuru. Oleh karena itu, aku berkata kepada kalian, buah Tuhan akan diambil dari kalian. Diserahkan kepada bangsa yang menghasilkan buah tepat waktu. Hanya bisa dikatakan bahwa kerajaan Tuhan adalah, kebun anggur. Kebun anggur harus diambil dari tangan orang Israel perjanjian lama, dan diberikan kepada siapa? Diberikan kepada Israel perjanjian baru. Diberikan kepada si Bedim. Si Bedim dan saudaranya akan menghasilkan buah. Mengapa harus berbuah? Perjanjian lama dengan Israel. Israel tidak berbuah. Tidak menghasilkan buah anggur asli. Israel baru dapat menghasilkan. Ini karena satu alasan. Karena kita percaya pada Tuhan. Hanya menerima roh dari Tuhan dan hanya percaya kepada Bapa. Lalu Tuhan Bapa membuat perjanjian dan memberikan rohnya kepada saudara si Bedim. Maka, saudara si B mengetuai orang Israel. Menggembalakan orang Israel secara rohani. Orang Israel mendengarkan sesama orang Israel yang rohani. Mendengarkan kebenaran dari saudara si Bedim. Maka menghasilkan buah Roh Kudus. Menghasilkan buah adalah menghasilkan perbuatan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus Tuhan bersama siapa? Itu bersama Israel. Semua yang termasuk Israel akan menerima Roh Kudus. Dan menghasilkan buah. Semua yang bukan Israel yang mendengarkan penggembala lain tidak bisa menghasilkan anggur asli. Amin.